Aku balas mulut kotor ibu mertua dan keluarga besar suamiku. Mas, kira-kira kapan Mas bisa pulang? Soalnya uang buat kebutuhan rumah sudah habis, Mas, tanyaku dengan suara pelan, mencoba menahan rasa cemas. Iya, Dek. Mas ini kebetulan lagi lembur terus. Mudah-mudahan minggu depan Mas bisa pulang, jawab Mas Yusuf, nadanya terasa berat, seolah beban di pundaknya tak pernah surut. Aku menghela napas panjang. Yudah, Mas. Soalnya, jujur, Ade sudah bingung mau pinjam uang ke siapa lagi. Iya Dek, Mas janji segera pulang, katanya pelan. Yudah Mas, hati-hati kerjanya, kataku sambil menutup telepon. Hari itu, aku terduduk di sudut dapur, memandang sisa-sisa beras yang tinggal segenggam. Perutku terasa kosong, tapi aku lebih khawatir dengan anak-anakku yang akan segera terbangun dan meminta makan. Uang belanja sudah habis sejak 3 hari lalu, dan hutang di warung sudah menumpuk. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Di rumah ini, aku bukan hanya ibu, tapi juga ayah ketika Mas Yusuf, suamiku, bekerja jauh di luar kota sebagai kuli bangunan. Aku memang tak pernah suka menambah beban Mas Yusuf dengan keluhanku. Dia sudah berjuang keras di sana, tapi kenyataan di rumah tak bisa kututupi. Setiap hari adalah perjuangan. Anak-anak yang butuh makan, biaya sekolah, dan kebutuhan rumah tangga terus menumpuk sementara penghasilan Mas Yusuf yang tak menentu membuat kami seringkali kekurangan. Sejenak aku teringat masa-masa awal pernikahan kami. Kala itu, hidup memang tak mudah, tapi cinta di antara kami begitu kuat. Oh iya, namaku Lia, seorang gadis desa yang menikah dengan Mas Yusuf atas dasar cinta yang tulus. Kami yakin, dengan saling mendukung, kami bisa menghadapi segala kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, hidup tak pernah memberikan kemudahan seperti yang kami harapkan. Mas Yusuf, yang awalnya bekerja sebagai buruh serabutan, akhirnya mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan. Penghasilannya yang sedikit memaksanya merantau keluar kota. Dan aku, yang harus mengurus rumah dan anak-anak, menjadi semakin kewalahan ketika satu demi satu anak kami lahir. Sekarang, kami memiliki 6 anak, dan jarak antara mereka sangat berdekatan. 5 di antaranya lahir dalam waktu yang berdekatan, sementara si bungsu lahir sebagai sepasang kembar. Anak pertama kami, Nasya, sudah berusia 15 tahun dan sekarang bersekolah di kelas 1 SMA. Ia adalah tulang punggungku di rumah ketika aku harus bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Aku tahu, aku tak bisa terus-menerus bergantung pada Mas Yusuf. Dengan penghasilan yang sangat sedikit, aku harus mencari cara untuk membantu keuangan keluarga. Seringkali, aku menitipkan anak-anak yang lebih kecil pada Nasya, yang meskipun usianya masih muda, harus memikul tanggung jawab besar. Maaf ya, Nak, kamu harus bantu ibu lebih banyak dari yang seharusnya. Aku sering membisikkan kata-kata itu kepada Nasya setiap kali dia tampak lelah menjaga adik-adiknya. Setiap pagi, sebelum pergi mencuci di rumah tetangga, aku akan menyiapkan makanan seadanya. Jika ada sedikit uang, aku akan membeli tahu atau tempe untuk digoreng, tapi seringkali yang tersaji di meja makan hanyalah nasi dengan garam atau sambal sederhana. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi mereka mulai terbiasa dengan kekurangan ini. Aku selalu berusaha tegar di depan mereka, meskipun di dalam hati aku sering kali menangis. Namun, bukan kekurangan materi yang paling membuatku tersiksa. Yang paling menyakitkan adalah hinaan dan celaan dari ibu mertuaku, Bu Imah, dan keluarga besar suamiku yang tinggal tak jauh dari rumahku yang kecil. Setiap kali aku berkunjung ke rumah mertua, selalu saja ada kata-kata kasar yang terlontar. Mereka menganggapku sebagai penyebab keterpurukan Mas Yusuf. Menurut mereka, aku tak lebih dari seorang perempuan miskin yang hanya bisa melahirkan anak-anak tanpa bisa memberikan kehidupan yang layak. Cuma tahu cara bikin anak, tapi nggak bisa ngurus. Lihat tuh, hidupmu makin susah saja. Yusuf sampai kerja banting tulang di luar kota, dan kamu di sini enak-enakan di rumah, cibir ibu mertua suatu kali ketika aku datang mengantar cucu-cucunya untuk berkunjung ke rumahnya. Kata-kata itu tajam, menusuk hingga ke tulang.
Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku bukan hanya duduk diam di rumah, aku bekerja, berjuang untuk anak-anak kami. Tapi di depan ibu mertua, semua itu terasa sia-sia. Dalam pandangannya, aku tetaplah wanita yang tak berguna. Hinaan tak berhenti hanya dari ibu mertua. Keluarga besar suamiku juga memandang rendah diriku. Mereka kerap kali membandingkan hidup kami dengan kehidupan mereka yang lebih mapan. Mereka tak pernah paham bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Mereka tak tahu bagaimana setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Bagi mereka, aku adalah istri yang gagal, seorang ibu yang tak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Malam-malamku sering dihabiskan dengan memikirkan nasib kami. Di saat anak-anak tertidur, aku termenung sendirian, merenungi perjalanan hidup yang penuh liku ini. Aku mencintai Mas Yusuf, dan aku tahu dia juga mencintai kami, tapi kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Di tengah tekanan dari keluarga dan kebutuhan yang terus meningkat, aku merasa semakin terpuruk. Namun, aku tahu, di balik semua kesulitan ini, ada harapan. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, karena di balik setiap derita, pasti ada kebahagiaan yang menunggu di ujung jalan. Aku hanya berharap, cinta yang kami miliki bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Kala itu adzan syubuh berkumandang ketika aku sudah terbangun. Tubuhku terasa lelah, tapi aku tahu tak ada waktu untuk beristirahat. Segera ku ambil air wudhu dan melaksanakan kewajibanku unut sholat. Kulihat anak-anak yang masih tertidur terdengar begitu tenang dari kamar sebelah. Dalam heningnya pagi, aku memulai rutinitasku seperti biasa, memasak nasi dari sisa beras yang tinggal sedikit, membersihkan rumah yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk 6 anak kecil, dan merawat mereka dengan penuh cinta. Di sela aktivitasku aku memandangi Nasya, anak sulungku, yang masih terlelap di sisi adik-adiknya. Tubuhnya yang kecil tak sebanding dengan beban yang harus dia tanggung di usianya yang baru 15 tahun. Setiap hari, dia membantu menjaga 5 adiknya yang masih kecil-kecil, dan itu bukanlah tugas yang mudah. Namun, aku tahu, Nasya tak pernah mengeluh. Dia menyayangi adik-adiknya dengan tulus, dan itu memberikan sedikit rasa lega di hatiku. Sejenak, aku duduk di sampingnya, mengelus rambutnya yang mulai tumbuh panjang. Aku tersenyum, meski air mata perlahan menggenang di sudut mataku. Sebagai seorang ibu, aku tahu betapa pentingnya pengorbananku untuk mereka. Setiap keringat yang keluar dari tubuhku adalah bukti cinta yang tak bisa diukur dengan apapun. Anak-anak ini adalah cahayaku, semangatku. Aku harus kuat untuk mereka, bisikku pelan, seolah ingin meyakinkan diri sendiri. Mereka adalah alasan aku masih mampu bertahan, meski hidup begitu keras. Terkadang, rasa putus asa datang menyergapku tanpa ampun, tapi melihat wajah polos mereka yang tertidur, semua rasa lelah dan beban terasa sirna. Ada kekuatan besar yang muncul dari dalam diriku, kekuatan yang membuatku mampu melangkah lagi dan lagi. Meski tak jarang, aku juga merasa kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Namun, aku tak pernah bisa menyerah. Setiap kali aku merasa tak sanggup, aku teringat pada mereka. Nasya, yang meski muda, sudah begitu pengertian. Kemudian ada Rafka dan Rafiq, anak kembar yang penuh semangat tapi juga seringkali membuat rumah jadi berantakan. Mereka semua adalah alasanku untuk tetap berjuang. Kebahagiaan mereka adalah setiap kali ayahnya pulang, meski membawa sedikit uang, kebersamaan dengan ayahnya membuat mereka bahagia meski uang yang suamiku dapatkan langsung habis hanya untuk kebutuhan dasar kami. Tak jarang aku harus memutar otak, bagaimana caranya agar uang yang sedikit itu bisa mencukupi semua kebutuhan anak-anak. Kadang, aku terpaksa harus menahan lapar agar bisa memberikan makan lebih banyak untuk anak-anak. Aku tahu suamiku sudah berusaha sebaik mungkin. Dia juga sama sepertiku, berjuang untuk keluarga kecil kami. Setiap kali pulang, meskipun wajahnya terlihat lelah, aku bisa merasakan cintanya yang tulus untuk kami. Ketika dia menggenggam tanganku dengan erat dan berkata, "Maaf, Dek, uangnya hanya segini. Tapi Mas janji,
Nanti Mas akan cari tambahan biar kita nggak kekurangan lagi. Aku tahu betapa besar pengorbanannya. Seringkali aku berpikir, apa yang membuat kami begitu bertahan dengan segala kesulitan ini? Mungkin karena cinta. Cinta yang kami jalin sejak awal pernikahan, yang kini berkembang menjadi kekuatan untuk terus melangkah meski badai menghadang. Kami tak punya banyak harta, tapi kami punya cinta yang besar untuk satu sama lain. Namun di balik semua itu hinaan dari ibu mertua dan keluarga besarnya selalu ada setiap harinya meski aku selalu diam, itu bukan berarti aku tak merasa sedih atau marah. Setiap kali melihat hinaan dari ibu mertua dan keluarga besar Mas Yusuf, aku selalu menunduk, menahan sakit di hatiku. Mereka tak pernah menghargai perjuangan kami. Bagi mereka, aku hanyalah perempuan yang hanya bisa melahirkan anak tanpa mampu memberikan kehidupan yang layak. Kamu tuh cuma tahu cara bikin anak, tapi nggak bisa ngurus. Lihat, hidup kalian makin susah saja. Kata ibu mertua suatu hari, dengan nada tajam yang masih terngiang di telingaku. Mereka tak pernah tahu betapa kerasnya aku bekerja, betapa aku berjuang siang dan malam demi memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Hinaan itu menjadi cambuk yang menyakitkan, tapi aku tak punya pilihan selain menahannya. Bagaimanapun, aku tak bisa membalas mereka, karena aku tak ingin menambah beban Mas Yusuf. Mas Yusuf selalu memintaku bersabar. Dek, jangan pikirin omongan orang. Kita ini sedang berjuang, dan yang penting kita lakukan yang terbaik buat anak-anak. Gak ada yang bisa mengerti perjuangan kita kecuali kita sendiri. Dan aku tahu, dia benar. Di balik segala kesulitan ini, aku tak pernah berhenti mencintai anak-anakku. Setiap kali mereka tertawa, bermain di depan rumah dengan riang, aku merasa semua pengorbanan ini sepadan. Meskipun aku lelah dan kadang ingin menyerah, cinta mereka memberiku kekuatan untuk terus bertahan. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai dan anak-anak tertidur lelap, aku selalu menyempatkan diri untuk bersujud kepada Sang Pencipta. Di saat itulah, keheningan malam menjadi satu-satunya teman yang setia mendengarkan keluh kesahku. Dalam kesunyian yang pekat, aku merendahkan diri di hadapannya, menangis dalam doa-doa yang lirih namun penuh harapan. Sujudku tak pernah hanya soal permintaan, tapi lebih dari itu, aku memohon kekuatan, agar aku mampu melewati hari-hari yang berat, agar aku tetap kuat untuk anak-anakku, dan agar suamiku, Mas Yusuf, diberikan kesehatan dan rezeki yang lebih baik. Ya Allah, hamba tahu ini adalah ujian dari MU. Tapi, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikanlah hamba kekuatan, jangan biarkan hamba menyerah untuk anak-anak hamba. Bantulah suami hamba di tempat yang jauh agar ia bisa pulang dengan membawa sedikit kebahagiaan untuk kami, gumamku di setiap akhir sujud panjangku. Aku menangis, bukan karena ingin menyerah, tetapi karena rasa lelah yang menumpuk begitu berat di pundak ini. Meski begitu, dalam doa itu selalu ada ketenangan yang menyusup ke dalam hati. Ada keyakinan bahwa Tuhan tak akan membiarkan hambanya terpuruk selamanya. Setiap kali aku bangun dari sujud, hatiku terasa lebih ringan, seolah beban yang kupikul sedikit demi sedikit terangkat. Aku selalu berharap esok hari akan datang dengan sedikit keajaiban. Aku tak meminta banyak, hanya sedikit kekuatan lagi untuk bertahan. Seperti seorang pelari maraton yang kelelahan, aku butuh jeda, sebuah kesempatan untuk menghela napas, meski hanya sebentar, sebelum kembali melanjutkan lari panjang ini. Karena bagiku, pengorbanan seorang ibu tak pernah sia-sia. Mungkin sekarang aku hidup dalam kesulitan, dalam hinaan dan cemoohan, tapi aku percaya suatu saat Tuhan akan memperlihatkan balasan atas segala pengorbananku. Meski tak dihargai oleh orang lain, aku tahu, suatu hari anak-anakku akan mengerti. Suatu hari, mereka akan tumbuh besar dan menyadari betapa besar cinta yang kutanamkan untuk mereka, meski saat ini hidup kami penuh kekurangan. Di balik setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap air mata yang kucurahkan dalam keheningan, ada cinta yang tak tergantikan. Hari itu, aku dan anak-anak kembali berkunjung ke rumah mertuaku. Sejak awal pernikahan, aku tahu dia tak pernah menyukaiku. Tapi sebagai menantu, aku berusaha untuk tetap hormat dan bersikap baik. Namun,
Semakin sering kami bertemu, semakin pedas pula hinaannya. Sore itu, aku membawa keenam anakku, termasuk si kembar yang masih kecil. Kami memang ke situ berharap ada sedikit sisa makanan untuk kami karena aku tahu ibu mertua mempunyai banyak makanan yang jarang ia bagi untuk kami. Saat masuk ke rumah ibu mertua, suasana sudah terasa dingin. Mata ibu mertua langsung menatap tajam ke arah anak-anakku yang berlarian masuk. Aku bisa melihat rasa tidak suka terpancar jelas dari wajahnya. Dalam hati, aku hanya bisa berharap bahwa hari ini aku bisa menghindari konflik dan pulang dengan tenang. Namun, harapanku pupus ketika ibu mertua mulai membuka mulut. "Lia, tiap hari aku makin malas lihat anak-anakmu," katanya dengan nada tajam. Suaranya menggema di ruang tamu yang dipenuhi anggota keluarga lain yang juga hadir. "Sudah jelek, kurus, dekil. Entah kenapa Yusuf bisa punya anak-anak seperti ini. Kasihan sekali mereka. Kalau dikasih makanan sisa pun pasti kalian mau, kan?" Kata-katanya menusuk hatiku seperti pisau. Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar, dan amarah yang sudah lama kupendam mulai membuncah. Di depan keluarga besar suamiku, ia menghina anak-anakku, darah dagingku, dengan begitu kejam. Anak-anak yang tak pernah tahu kesulitan hidup, anak-anak yang tak pernah minta dilahirkan dalam keadaan susah seperti ini. Aku menguatkan diri untuk tidak menangis. Untuk pertama kalinya, aku tak bisa membiarkan hinaan ini lewat begitu saja. "Bu, maaf, tapi anak-anak saya tidak pantas dihina seperti itu," kataku dengan nada tegas, suaraku sedikit bergetar menahan emosi. "Saya tahu kami hidup susah, tapi saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk mereka. Mereka makan dari hasil kerja keras saya dan suami, bukan dari sisa makanan." Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada kami. Ibu mertua tampak terkejut mendengar jawabanku yang tak biasanya. Namun, bukannya mereda, amarahnya malah semakin meledak. "Kamu berani bicara begitu padaku, Lia? Kamu lupa siapa yang membesarkan suamimu? Kamu pikir dengan melahirkan banyak anak, kamu jadi istri yang hebat? Anak-anakmu itu cuma beban buat Mas Yusuf. Kamu cuma bisa melahirkan tanpa bisa merawat mereka dengan layak. Mas Yusuf harus bekerja keras di luar kota, meninggalkan keluarganya karena kamu yang tidak tahu diri." Suara ibu mertua meninggi, matanya penuh kebencian. Aku tak tahan lagi. Selama bertahun-tahun, aku menahan semua cemoohan ini, tapi kali ini aku tak bisa diam. "Saya tidak pernah minta Mas Yusuf meninggalkan kami, Bu," kataku, suaraku mulai pecah. "Kami juga tidak pernah minta hidup seperti ini. Tapi saya berusaha, saya bekerja keras, saya mencintai anak-anak saya dan suami saya. Saya tahu Mas Yusuf bekerja keras di luar sana untuk kami, dan saya bersyukur atas apa yang bisa kami miliki meski sedikit. Tapi saya tidak bisa menerima ketika anak-anak saya dihina seperti ini." Suara tangisku mulai terdengar, dan aku merasa seluruh dunia seolah menekan dadaku. Aku melirik ke arah anak-anak yang memandang kami dengan tatapan bingung. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi aku tahu mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. "Anak-anak saya tidak pantas diperlakukan seperti ini, Bu. Mereka berhak mendapatkan cinta dari keluarga, bukan hinaan dan cemoohan. Mungkin kami miskin, tapi kami punya harga diri." Aku menambahkan, suaraku semakin kencang. Keluarga besar suamiku, yang sejak tadi diam, mulai berbisik-bisik. Mereka mungkin tak menyangka aku bisa berbicara seberani ini. Tapi aku sudah terlalu lelah menahan semua beban ini sendirian. Ibu mertua berdiri dengan wajah merah padam. "Kamu memang menantu yang tidak tahu diri, Lia. Kamu tidak pantas masuk ke keluarga ini," teriaknya sebelum berjalan meninggalkanku begitu saja. Aku berdiri terpaku. Tanganku gemetar dan air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini, rumah suamiku, rumah yang seharusnya menjadi tempatku juga. Tapi kenyataannya, aku selalu diperlakukan seperti orang luar. Setelah pertengkaran itu, aku mengajak anak-anakku segera pulang. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi campuran rasa marah, sedih, dan kecewa.
Hatiku hancur melihat anak-anakku dipandang sebelah mata oleh keluarga suamiku, padahal mereka tak pernah meminta hidup dalam kesusahan seperti ini. Di rumah, saat aku mendudukkan diri di lantai ruang tamu yang kosong, aku menangis sendirian. Tangisan yang tak bisa kutahan lagi setelah bertahun-tahun memendam segala rasa sakit. Mas Yusuf, suamiku, jauh di kota lain, bekerja keras tanpa mengetahui betapa sulitnya aku bertahan sendirian di sini, menghadapi penghinaan dan ketidakadilan dari keluarganya. Ya Allah, apakah aku salah telah memperjuangkan mereka? Tanyaku dalam isak tangis. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku melihat anak-anakku yang bermain di luar, tertawa tanpa beban, seolah dunia mereka penuh kebahagiaan. Meski aku dihina, aku tak pernah berhenti mencintai mereka. Mereka adalah alasan aku masih berdiri di sini, tetap kuat, meski hatiku terluka berkali-kali. Untuk kalian, ibu akan bertahan, bisikku dalam hati, sambil menghapus air mata. Aku tahu, meski semua orang di dunia ini menghina dan merendahkan, cinta seorang ibu tak pernah bisa diremehkan. Di tengah semua kesulitan yang kami hadapi, sebuah kabar datang yang membangkitkan harapan sekaligus menimbulkan kekhawatiran di hatiku. Suatu malam, Mas Yusuf menelepon dari kota tempatnya bekerja. Suaranya terdengar sedikit berbeda. Ada campuran antara kegelisahan dan harapan yang bisa kurasakan meskipun jarak kami jauh. "Dek, ada tawaran kerja buat Mas," kata Mas Yusuf dengan nada hati-hati. Aku langsung duduk lebih tegak, merasa ada sesuatu yang penting. "Tawaran kerja? Di mana, Mas?" "Di luar negeri, Dek. Sebagai tenaga kerja kasar untuk bagian welding. Gajinya lumayan besar dibandingkan yang sekarang, tapi Mas harus pergi untuk waktu yang cukup lama." Kalimat itu membuatku terdiam. Pikiranku langsung melayang ke anak-anak. 6 anak kecil, termasuk si kembar, yang usianya masih terlalu muda untuk dibiarkan tanpa kehadiran seorang ayah. Namun, di sisi lain, tawaran ini memberikan secercah harapan baru bagi kami. Gaji yang lebih besar berarti kami mungkin bisa memperbaiki kehidupan yang selama ini penuh dengan kesulitan. "Berapa lama, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. "Minimal setahun, Dek," jawabnya lirih. "Tapi bisa lebih kalau proyeknya masih berjalan." "Setahun? Bagaimana aku bisa melewati waktu selama itu tanpa Mas Yusuf di sisiku? Meskipun kami jarang bertemu karena pekerjaannya yang selalu di luar kota, setidaknya aku tahu dia masih berada di negara yang sama. Sekarang, dia akan berada ribuan kilometer jauhnya, dan aku harus mengurus semuanya sendirian. Namun, di sisi lain, aku juga tahu ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kami. Jika Mas Yusuf bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, mungkin hidup kami tak akan lagi selalu kekurangan. Anak-anak bisa makan lebih layak, aku tak perlu terus-menerus mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dan hanya mungkin, kami bisa hidup sedikit lebih tenang." Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku dan Mas Yusuf berdiskusi panjang. Telepon kami berlangsung selama berjam-jam, dengan jeda-jeda panjang di mana kami hanya terdiam, merenungkan pilihan yang ada di depan mata. "Aku takut, Mas," kataku akhirnya. "Takut kalau kamu pergi, aku nggak akan kuat ngurus anak-anak sendirian. Mereka masih kecil-kecil, mereka butuh kamu juga di sini." Mas Yusuf menghela napas panjang di ujung telepon. "Aku juga takut, Dek. Tapi ini kesempatan kita untuk memperbaiki hidup. Aku nggak tega lihat kamu terus-terusan susah. Kalau aku ambil pekerjaan ini, setidaknya kita bisa punya uang lebih buat kebutuhan sehari-hari. Kamu nggak perlu lagi pinjam sana-sini." Aku tahu Mas Yusuf benar. Tawaran ini bisa menjadi solusi dari masalah finansial yang selama ini membebani kami. Namun, berat rasanya membayangkan menjalani hidup tanpa dia di sisiku. Siapa yang akan membantu saat anak-anak sakit? Siapa yang akan menenangkanku saat ibu mertuaku kembali menghina? Namun, akhirnya aku sadar bahwa kami tak punya banyak pilihan. Hidup yang kami jalani saat ini terlalu keras, dan tawaran ini mungkin adalah jalan keluar satu-satunya. "Baik, Mas," kataku akhirnya, meskipun hatiku masih penuh keraguan.
Kalau kamu merasa ini yang terbaik buat kita, aku akan dukung. Tapi tolong, jangan lupakan kami di sini. Mas Yusuf berjanji akan selalu mengirimkan kabar dan uang setiap bulan. Meskipun itu tidak akan bisa menggantikan kehadirannya, setidaknya kami bisa bertahan. Keputusan itu akhirnya kami ambil. Mas Yusuf akan menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, dan aku akan menghadapi semuanya sendirian selama dia pergi. Beberapa minggu kemudian, hari kepergian Mas Yusuf tiba. Aku mengantar dia ke terminal dengan hati yang berat. Anak-anak ikut, meskipun mereka mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Si kembar menggenggam tangan Mas Yusuf erat-erat, seolah mereka tahu ayah mereka akan pergi jauh. Mas, jaga diri ya di sana, kataku pelan, menahan tangis. Mas Yusuf mengangguk sambil memelukku erat. Kamu juga, Dek. Aku titip anak-anak. Doakan Mas bisa cepat pulang. Kami berpisah di sana, di terminal yang penuh dengan orang-orang yang juga akan meninggalkan keluarganya demi mencari kehidupan yang lebih baik. Hati kecilku terasa seperti dirobek saat bus yang membawa Mas Yusuf perlahan-lahan menjauh, meninggalkan kami yang masih berdiri terpaku. Setelah kepergiannya, hari-hari yang kujalani terasa semakin berat. Mas Yusuf memang mengirimkan uang setiap bulan, tetapi itu tak pernah cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Anak-anak tumbuh dengan cepat, dan kebutuhan mereka pun semakin banyak. Aku kembali harus memutar otak mencari tambahan penghasilan. Selain itu, hinaan dari ibu mertua dan keluarga suami terus saja mengalir. Mereka menuduhku memanfaatkan Mas Yusuf, seolah-olah aku yang memaksanya untuk pergi bekerja jauh. Lia, kamu tuh cuma bisa ngabisin uang Mas Yusuf, gara-gara kamu tuh dia sampai ke luar negeri. Ibu mertua sering kali berkata seperti itu setiap kali bertemu. Tak ada satu hari pun yang berlalu tanpa air mata. Aku merasa seolah-olah beban dunia ada di pundakku. Malam-malamku dihabiskan dengan berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa bertahan menghadapi segala ujian ini. Namun, meskipun kesulitan semakin terasa, aku tahu ini adalah pengorbanan yang harus kami jalani demi masa depan yang lebih baik. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari, semua ini akan terbayar, dan aku serta anak-anak bisa hidup dengan lebih tenang. Setiap kali melihat anak-anakku tertawa atau belajar di rumah, aku menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup. Mereka adalah alasan aku bangun setiap pagi dan berjuang, meskipun tanpa kehadiran Mas Yusuf di sisiku. Dan meskipun perjalanan ini berat, aku percaya bahwa kami akan bisa melewati semuanya bersama-sama. Setelah setahun penuh perjuangan yang terasa begitu panjang dan berat, akhirnya secercah harapan mulai tampak. Di tengah segala kelelahan dan pengorbanan, akhirnya Allah memberikan kami titik cerah yang tak pernah kusangka-sangka akan datang secepat ini. Mas Yusuf kembali pulang ke rumah. Sore itu, pintu rumah terbuka dan aku melihat sosok suamiku berdiri di sana dengan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Senyum penuh kebanggaan dan kelegaan. Mas Yusuf kembali dengan membawa hasil dari kerja kerasnya di luar negeri. Dia berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak, lebih dari yang kami bayangkan. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan segepok uang yang ditabung selama setahun terakhir, hasil dari kerja keras dan pengorbanannya selama jauh dari kami. Ini buat kita, Dek. Aku mau kita mulai hidup baru, katanya dengan suara yang bergetar, tak kuasa menahan emosi. Kami duduk bersama malam itu, berdiskusi panjang tentang masa depan yang kini terasa lebih jelas. Mas Yusuf memutuskan untuk tidak lagi bekerja jauh dari rumah. Dengan uang yang dia bawa, dia ingin membuka usaha yang sesuai dengan kemampuannya. Mas Yusuf memang sejak dulu pandai dalam hal pertukangan, dan dia memutuskan untuk membuka usaha mebel. Meskipun itu keputusan besar, aku mendukungnya sepenuh hati. Kami berdua tahu ini adalah kesempatan kami untuk mengubah nasib. Bersama-sama, kami mulai merancang usaha kecil itu dari rumah. Mas Yusuf membuat berbagai macam furnitur, mulai dari kursi, meja, hingga lemari, semuanya dikerjakan dengan penuh kerja keras. Dalam waktu 6 bulan, usaha mebel Mas Yusuf berkembang pesat. Pesanan mulai berdatangan, tidak hanya dari tetangga sekitar, tetapi juga dari luar kota.
Nama Mas Yusuf mulai dikenal karena kualitas hasil karyanya yang apik dan harga yang terjangkau. Kami bahkan harus mempekerjakan beberapa orang untuk membantu memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Siapa yang menyangka, usaha kecil itu bisa membawa begitu banyak perubahan dalam hidup kami. Sementara itu, ada kabar lain yang membuat hatiku semakin lega. Nasya, putri sulung kami yang baru saja lulus SMA, mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Ini semua berkat kecerdasan dan ketekunannya. Selama bertahun-tahun, Nasya sering mengikuti olimpiade dan lomba akademik, mewakili sekolahnya, dan berkali-kali membawa pulang gelar juara. Jerih payahnya akhirnya terbayar. Beasiswa itu mencakup semua biaya kuliah, bahkan memberikan uang pendidikan tambahan serta hadiah untuk kebutuhan rumah tangga kami. Betapa bangganya aku melihat Nasya, yang dulu lahir di tengah segala keterbatasan, kini berhasil menggapai mimpi-mimpinya. Hidup kami perlahan membaik. Rumah kecil kami yang dulu sering kekurangan kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Anak-anak bisa makan dengan layak, dan tidak ada lagi rasa khawatir tentang bagaimana kami akan memenuhi kebutuhan esok hari. Masa-masa kelam penuh dengan air mata kini mulai terasa seperti kenangan yang jauh, dan aku bisa merasakan beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan-lahan menghilang. Yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap dari mertua dan keluarga besar Mas Yusuf. Mereka yang dulu selalu memandang rendah dan menghina kami, kini datang meminta maaf. Ibu mertua, yang selalu merendahkanku dan anak-anak, akhirnya menyadari bahwa kami bukanlah beban seperti yang dulu ia pikirkan. "Lia, maafkan ibu. Ibu salah menilai kamu selama ini," kata ibu mertua suatu hari saat dia berkunjung ke rumah kami. Air matanya mengalir deras, penuh dengan penyesalan. Aku tersenyum lembut, meskipun luka-luka lama masih tersisa. "Tak apa, Bu. Semua ini sudah berlalu. Yang penting sekarang kita bisa hidup lebih baik." Ibu mertua pun memelukku erat, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Keluarga besar Mas Yusuf pun mengikuti jejaknya, meminta maaf dan mengakui bahwa mereka salah telah meremehkan kami selama ini. Mereka melihat bagaimana kami berjuang, bagaimana Mas Yusuf pulang dengan keberhasilan, dan bagaimana anak-anak kami tumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Aku tidak pernah menyimpan dendam, karena di balik segala hinaan dan rintangan yang pernah kami hadapi, aku tahu itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kami lewati. Tanpa kesulitan itu, mungkin kami tak akan pernah bisa merasakan manisnya kemenangan ini. Kini, hidup kami telah berubah. Mas Yusuf dengan usaha mebelnya yang semakin sukses, Nasya yang akan segera melanjutkan studinya di luar negeri, dan anak-anak yang tumbuh dengan penuh cinta. Aku tak lagi merasa sendirian dalam menghadapi hidup ini, karena kami telah berhasil melewati badai bersama-sama. Aku tahu, di masa depan, akan ada lebih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi aku juga tahu, selama kami bersama, tidak ada yang tidak bisa kami lewati. Hidup kami mungkin dimulai dari titik terendah, tetapi kami berhasil bangkit. Ini bukan hanya tentang keberhasilan ekonomi atau materi, tapi tentang kekuatan cinta dan keteguhan hati dalam menghadapi hidup. Dan itu adalah hal yang tak ternilai.